Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Dimasa Sadik, eh, kelas A semester 6. Pada video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi ujian akhir semester saya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan antisosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mokhtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat patut untuk meminta upeti, sewa, dan sebagainya pada masyarakat. Karena secara turun-temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada birokrasi patrimonial yang berkembang. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan korupsi pencurian mudah berkembang. Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan, adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung. Namun, kenyataannya hingga detik ini, wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan, tindak pidana korupsi terlihat makin menyebar, tidak saja di kalangan pusat, tetapi telah sampai pula di tingkat daerah. Perkembangan tindak pidana korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Namun, kenyataannya kinerja kepolisian, kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 tahun terakhir cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang. Akan tetapi, kenyataan yang ada justru tidak berubah dan bahkan menjadi-jadi. Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi. Harapan masyarakat agar para pelaku tindak pidana korupsi mendapat ganjaran hukuman yang setimpal telah banyak dilontarkan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi, baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner. Baiklah, mungkin sekian dari video saya kali ini.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.